Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan angkatan 24 dan 25 yang telah menyempatkan hadir dalam Zoom ini. Nah, perkenalkan saya Ahmad Harlam, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang industri atau MBKM yang telah saya laksanakan di PT Queen Network Nusantara dengan posisi sebagai Network Engineer. Nah, judul laporan yang saya angkat adalah implementasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer untuk mendukung layanan internet service provider di PT Queen Network Nusantara. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan tempat saya melaksanakan magang, kegiatan yang saya lakukan, permasalahan yang saya temui di lapangan, proses troubleshooting dan maintenance, sampai dengan pengalaman dan kompetisi yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan magang. Nah, jadi di profil singkat perusahaan, jadi di PT Queen Network Nusantara, penyediaan layanan internet service provider. Lalu yang kedua itu bergerak pada bidang infrastruktur jaringan dan teknologi informasi. Yang ketiga itu menangani layanan internet, jaringan perangkat CCTV, dan solusi teknologi. Lalu berlokasi di Wai Halim, Bandar Lampung, dan mendukung kebutuhan konektivitas pelanggan dan instansi. Nah, dan di sini waktu dan posisi magang. Nah, pelaksanaan magang yaitu di periode tanggal 30 Maret sampai 24 Juli 2026 di lokasi PT Network di PT Queen Network Nusantara. Alamat yaitu di Jalan Alam Gaya 042 Wai Halim Permai, Bandar Lampung. Nah, untuk jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 17.00. Nah, di sini saya sebagai posisi network engineer. Nah, lalu fokus kegiatan magang ini yaitu monitoring, troubleshooting, maintenance, implementasi, dan pengembangan IoT. Nah, di ruang lingkup kegiatan, selama magang saya terlibat dalam beberapa kegiatan utama, yaitu network, monitoring, dan troubleshooting. Lalu yang kedua, fiber optic maintenance. Lalu yang ketiga itu konfigurasi mikrotik dan perangkat jaringan. Lalu yang keempat itu instalisasi dan maintenance CCTV. Lalu yang kelima itu maintenance server dan perangkat infrastruktur. Lalu yang keenam itu implementasi WiFi publik. Yang tujuh pengembangan internet of things. Lalu yang ke-8 pendataan dan inventarisasi perangkat. Baiknya. Nah, lalu di alur pekerjaan saya di sini yaitu network engineer internet, lalu monitoring jaringan, lalu troubleshooting, fiber optic and blackcode, lalu mikrotik dan network device, lalu CCTV dan WiFi publik, lalu server infrastruktur dan internet of things. Nah, jadi monitoring dan troubleshooting jaringan yaitu yang kegiatannya itu monitoring kondisi jaringan, lalu pengecekan konektivitas, lalu identifikasi sumber gangguan, lalu pengujian menggunakan ping dan termometer, lalu pengecekan perangkat jaringan, pengecekan kabel dan koneksi fisik, konfigurasi ulang perangkat jika diperlukan. Lalu contoh kasus yaitu gangguan modem, lalu pilan tidak terkoneksi, kabel jaringan putus, lalu akses point bermasalah, lalu gangguan koneksi CCTV. Nah, selanjutnya itu yaitu fiber optik. Nah, di sini kegiatan fiber optik yaitu pengecekan jalur fiber optik, lalu penelusuran titik gangguan, penggunaan VVL, lalu menggunakan OTRD, lalu pengukuran redam jaringan, dan maintenance jaluran backbone. Lalu penyambungan fiber optik clipping. Lalu troubleshooting kabel fiber optik. Nah, di sini toolnya itu VVL, OTRD, lalu Vision Splicer. Lalu di sini maintenance OTDR dan VVL yaitu maintenance OTDR,
membongkar perangkat untuk pengecekan komponen, lalu identifikasi kerusakan hardware, penggantian LCD, lalu penggantian baterai, lalu penyolderan komponen, dan pengujian kembali perangkat. Nah, untuk maintenance PVL, yaitu pengecekan kondisi perangkat, penggantian lensa, penggantian motherboard, lalu pengujian fungsi kembali. Nah, lalu di sini implementasi CCTV, yaitu kegiatannya itu instalasi kamera CCTV, konfigurasi kamera Hikvision, lalu konfigurasi DVR atau NVR, penggantian hard disk, lalu pengecekan koneksi internet, lalu konfigurasi router, lalu konfigurasi switch, pengujian tampilan pada monitor TV. Nah, selanjutnya yaitu mikrotik dan perangkat jaringan. Nah, di sini pengalaman teknis yaitu konfigurasi dasar mikrotik, pengecekan konektivitas, pengecekan port, konfigurasi jaringan, lalu troubleshooting router, lalu reset dan konfigurasi ulang perangkat. Lalu pengecekan access point, pengecekan switch dan PoE. Yang saya pelajari tidak hanya memahami konfigurasi secara teori, tetapi juga memahami bagaimana perangkat jaringan digunakan dan ditangani ketika terjadi gangguan di kondisi nyata. Lalu selanjutnya itu Wi-Fi public. Nah, kegiatan di Pulau Pasar. Nah, di sini yaitu pertama itu penarikan kabel backbone, lalu maintenance jaringan Wi-Fi publik, lalu penggantian tipe modem, lalu pengecekan konektivitas, lalu penanganan beberapa titik perangkat. Nah, di sini saya di server infrastruktur, di sini kegiatannya itu maintenance, rak server, kabel manajemen, pengecekan perangkat jaringan, dan pendataan kondisi perangkat, pengecekan jalur koneksi, dan penataan perangkat agar lebih mudah dimonitor. Lalu di sini pendataan perangkat. Nah, di sini kami mendatakan perangkat modem itu, yaitu input serial number, lalu pengecekan merek dan tipe, pencocokan data perangkat, lalu update channel number, lalu dokumentasi integrasi. Kurang lebih 100 perangkat modem yang kami inputkan. Nah, di sini kami juga mengembangkan IoT, yaitu Queen Smart Hub, yaitu konsepnya itu smartphone ke Queen Smart Hub, lalu ISP, relay, lampu ataupun kipas. Nah, fiturnya itu kontrol on off, lalu device ID, activity log, lalu shielding, lalu auto off. Nah, monitoring status perangkat. Nah, proyek Queen Smart Hub ini juga tercatat dalam laporan saya sendiri Harlan sebagai sistem IoT berbasis ESP32 untuk pengendalian perangkat elektronik. Nah, lalu di sini di solar panel ini yang di lokasi di kantor gubernur. Nah, di sini protokol solar panel PT Queen Network, komponennya itu solar panel, baterai, PoE, EGTV, internet kegiatan. Pemasangan protokol, lalu pengujian solar panel, pengujian baterai, pengujian sumber daya perangkat, dan pengujian koneksi internet. Nah, kendala aplikasi monitoring tidak dapat terhubung karena perangkat masih terbind dengan akun sebelumnya. Lalu di sini hasil dan kompetisi yang saya peroleh yaitu dari hard skill, yaitu networking, mikrotik, fiber optik, OTDR, TPL, lalu CCTV, lalu server, infrastruktur, Wi-Fi public, lalu ESP32, lalu IoT, troubleshooting, lalu di soft skill saya yaitu problem solving, teamwork, communication, adaptasi, ketelitian, lalu tim manajemen, dan dokumentasi. Nah, di sini tantangan dan solusi. Nah, tantangan yaitu gangguan jaringan, kabel fiber bermasalah, perangkat rusak, CCTV tidak terkoneksi, komunikasi IoT,
kondisi lapangan, data, perangkat banyak. Dan solusinya itu troubleshooting bertahap. Nah, lalu di sini troubleshooting bertahap, OTRD dan sweeping, intermittent dan pengganti komponen, cek perangkat jaringan dan konfigurasi, pengujian aplikasi ESP32 dan koordinasi dan pembagian tugas. Lalu ngecek dan dokumentasi sistem. Nah, baik di sini kesimpulan saya memperoleh pengalaman dalam menangani troubleshooting jaringan, melakukan maintenance perangkat, lalu mengolah fiber optik, mengimplementasikan CCTV dan WiFi publik, lalu melakukan maintenance infrastruktur, mengembangkan sistem IoT. Lalu kesimpulan utama, magang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk kemampuan problem solving, komunikasi kerjasama, tim, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi. Nah, untuk di sini yang mau bertanya, boleh? Apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya, Rel? Kayaknya udah Bang, cukup. Kalau teman-teman sekalian ada yang masih mau nanya Ada yang sama mau Kak Ahmad? di-sharing? Ini tinggal berapa ini? Tanggal 8 menit ya ini. Dibatas ini ya Zoom-nya. Nggak tahu kurang. Ada Kalau nggak? Zoom nggak ada bat. Tapi di sini muncul punya Bang 8 menit ini. Tinggal tersisa waktu. Oh, ya mau habis berarti. Kayaknya nggak ada Bang, cukup Bang. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya ya? Nggak Izin, ada. Kak. Oh ya? Oh itu ada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azriana dari TRI 4A. Iya, baik. Izin bertanya, Kak, setelah Kakak magang, menurut Kakak, mata kuliah apa yang sangat penting banget untuk kita pelajari lebih dalam saat persiapan magang, Kak? Terima kasih. Oh, ya baik. Terima kasih ya. Kalau untuk pengalaman kakak sendiri itu, kan kakak ini di bagian itu apa ISP ini. Nah, ISP ini kebanyakan itu di jaringan komputer. Itu tergantung kita tempat magang ya. Kalau kakak sendiri di ISP itu, dia itu lebih banyak itu mata kuliah yang harus kita pelajarin itu ya jaringan komputer. Untuk kalian sekarang udah di jaringan komputer berapa yang dipelajarin? Jaringan komputer 3, Kak. 3. Nah, di situ. Karena itu nanti sampai 4. Nah, kalau kakak itu paling dibanyakin lagi belajar di Winbox. Karena di situ banyak perangkat yang harus kita config di situ. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Paling tinggal 6 menit ini waktu rapat tersisa. Nggak ada lagi ya yang mau nanya ya? Ya, Rel. Udah Bang, cukup Bang kayaknya Bang. Oh ya udah, berarti abang tutup ya. Mungkin Ya. abang ucapkan terima kasih untuk angkatan 24, 25 yang telah mensempatkan hadir untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.